Barat, saya kan bisa bahasa Sunda, nggak takut saya Jawa Barat sama Jakarta. Jadi kalau kita, ini saya cerita aja ya, ketika saya roadshow ke Banyuwangi, ke Probolinggo, ke Sidoarjo, ke berbagai kota, itu jurusnya itu hanya satu, home sharing, hanya itu. Saya nggak akan bicara tentang marketing plan ini nih, enggak. Marketing plan itu hanya saya ngomongkan sekilas. Tapi marketing plan itu nanti, ketika saya nanti ke sana yang kedua kali. Yang pertama adalah mereka harus latihan ngomong. Karena kalau udah latihan ngomong, jangankan marketing plan, buku komik terpaksa pun dibaca semua kok. Tapi kalau nggak diajarkan ngomong, mau dikasih materi apapun ya lupa semua. Seperti kata-kata saya tadi itu, orang itu kalau berani, dia cerdas. Pemberani pasti cerdas. Tapi kalau minder, sepinter apapun mendadak blank, hilang, bener kan? Nah, yang kita latih adalah keberaniannya, karena sejak kecil keberanian nggak pernah dilatihkan. Di sekolah mana ada pelatihan berani ngomong lagi? Udah sekolahnya, menang gue, dok, diam. Ya kan, gurunya muring-muring, ya kan? Ya kan, guru saja menyuruh anaknya diem, anak dirinya diem loh. Aku malah nggak tak bolehkan diem kok. Itu rata-rata ya kan, rata-rata kita diajarkan patuh, diajarkan baik dan patuh, seolah-olah besok kita jadi penjahat. Ini kan diajarkan kebaikan kan, takut kalau besok jahat. Terus diajarkan patuh, takut kalau besok tidak disiplin. Padahal kalau otak kanan disiplin tidak disiplin berarti kreatif. Wong bedur kancane kok, ya kan? Pengusaha itu disiplin nggak? Enggak. Penghasilan dinas itu disiplin nggak? Enggak. Mau jumlahnya berubah-ubah, kadang banyak banget, kan nggak disiplin itu. Tapi bervariasi kan. Jadi kalau otak kiri mengatakan disiplin itu harus, kalau otak kanan tidak disiplin tapi bervariasi, ya kan? Beda kan? Nah, jurus saya dari dulu sampai sekarang selalu sama, home sharing. Yaitu home sharing adalah latihan presentasi, membongkar, mempraktekkan untuk menghancurkan namanya mental block. Yaitu takut salah, takut ngomong, takut diketawain, takut menggelikan. Semua yang berbau takut kita habisin dalam satu hari, dalam satu kali penampilan, yaitu hanya latihan ngomong. Misalkan ya, Ibu ngasih contoh dulu. Baik teman-teman semuanya, selamat datang di rumahnya Mbak siapa? Yang undang sana? Mas Muklas. Mas Muklas ya, saya tahu. Tepuk tangan dulu dong untuk Mas Muklas yang telah menyediakan waktu kepada kita dan ruangannya sekarang ini. Mereka tepuk tangan. Saya mengedukasi Mas Muklas sambil mikir. Wong lihat tepuk tangan aku mikir aku harus ngomong apa iki. Baik teman-teman semuanya, saya dapat pesan dari upline kita bahwa kalau kita pengen sukses, kita tuh harus memiliki keberanian. Nah, salah satu cara untuk latihan keberanian adalah ngomong. Nah, saya contohkan ya. Jadi kalau ibu-ibu kakinya begini, tangannya begini, mereka nanti duduk tak begini. Begini ya, kalau untuk ibu-ibu, kalau bapak-bapak gagah, tangannya begini juga boleh. Kalau cewek itu begini. Jadi perkenalkan, nama saya asli dari Jawa Barat, kebetulan tinggal di Jogja, dan saya ketemu NASA tanpa sengaja lihat postingan temen kok rasanya tertarik, kemudian saya japri beliau, akhirnya saya dipresentasikan dan saya masuk jadi member NASA. Dan ternyata Bapak sekalian, di NASA itu syaratnya untuk sukses, syaratnya untuk bisa mengetahui semuanya, bahkan sampai ilmu penjualan, itu semuanya dimulai dengan menghancurkan mental block. Salah satunya dengan berbicara.
seperti sekarang ini saya sedang mempertunjukkan pada Anda caranya menjadi seorang pembicara. Jadi topiknya adalah, atau yang harus digarisbawahi adalah kita sebutkan nama. Ini saya tulis ya, nama, kemudian nama sponsor, dan harapan 2 tahun ke depan. Oke, kita mulai dari ibu yang paling sebelah kanan saya. Monggo Bu, silahkan. Begitu orangnya tampil, ibu segera hidupkan HP-nya. Ibu harus foto dari berbagai sudut. Kenalkan, nama saya Osmiatun. Karena orangnya minder, yang tadi begini lupa. Saya Umiatun, seorang istri dengan 2 orang anak. Sponsor saya Pak Muklas. Harapan saya di NASA kepingin membahagiakan orang tua. Terus, Mbak, silakan tunjuk sebelah kanannya. Untuk selanjutnya silakan maju. Mbak siapa? Nur. Silakan Mbak Nur maju ke depan. Dia ngomong sekaligus menjadi MC. Coba, ketika dia sudah menunjuk sebelah kanan, si Nur mau maju sebelah kanannya, nanti gimana? Wah, aku kudu lebih beda, aku kan gitu kan? Aku harus siap-siap ini. Tapi kalau lihat si orang pertama tadi, mana ngomong aku iso, betul apa betul? Ngomong ke jenenge kok. Orang kedua, terima kasih Mbak siapa? Mbak Asih ya. Kenalkan, nama saya Nur, saya asli dari Probolinggo. Sponsor saya Pak Muklas. Harapan saya di NASA, saya kepengen bayar utang karena selama ini sakit hati saya ditagih utang 1.500.000 nggak bisa bayar. Saya harap teman-teman mendoakan saya agar utang saya segera lunas. Terima kasih. Anda harus foto ini. Dan ingat Bu, satu apa namanya? Satu putaran itu sudah luar biasa itu. Spektakuler sekali. Ya. Jadi setelah Bu Nur akan jawe sampingnya. Mbak, kamu maju karena nangis kan? Maaf tadi aku lupa. Mbak, maju Mbak. Kenalkan, nama saya Evi. Saya dari Gunung Ketur, Probolinggo, Jawa Timur. Awal saya tahu NASA dari Pak Muklas. Pada waktu itu saya beli PGN. Dan saya tanya, gimana kalau produk yang lain apakah bisa lebih murah? Beliau cerita, kalau pengen murah ya daftar Mbak, bayarnya 200.000. Saya daftar. Begitu saya buka kitnya, loh kok ada 3 produk bagus-bagus. Berarti ikut NASA itu gratis. Dalamnya ada 3 produk, itu kalau dijual 250.000, saya cukup bayar 200.000. Akhirnya melebar nggak? Yang satu perkenalan, yang satu nangis, yang satu ngomong kayak gitu. Ayo. Betul? Keren apa keren? Nah, akhirnya saya join NASA dan saya dianjurkan oleh Pak Muklas untuk mengikuti Facebooknya Bu Ustadzah. Dan saya lihat beliau ini di Jogja toh. Kok fotonya kantornya kok gede banget. Saya tuh kepengen, ya Allah, aku kepengen tahun depan setelah corona hilang, saya mau ke kantor NASA, mau foto di sana. Terima kasih. Betul nggak Bu? Bervariasi nggak? Coba, kalau di dalam ruangan itu ada 15 orang. Ya, ada 15 orang ya. Semuanya tampil, artinya Ibu punya presenter berapa? 15. Tapi kalau 15 orang itu duduk semua dan jenengan sendiri yang ngomong, presenternya siapa? Jenengan tok. Sing pinter dewe. Iya. Mending mana? 15 orang pinter
dan ahli atau satu orang pinter dan ahli? Menurut mau langsung wong. Nah, setelah semuanya selesai, jenengan maju lagi. Baik teman-teman semuanya, wah saya terharu, benar-benar terharu nih. Saya itu sudah menghadiri banyak home sharing, tapi baru kali ini loh saya ketemu calon diamond tuh baru kali ini saya serius. Tadi Bu Nur, wah ternyata Ibu Nur sudah membedah namanya paket info. Ibu sudah membedah tentang 3 produk yang ditemukan di starter kit. Kita menyimpulkan saja toh. Kita kan menyimpulkan. Kemudian tadi Mbak Evi tadi menceritakan impiannya kepengen lunasi utang. Siapa di sini yang punya utang? Saya kepengen lunas semua enggak? Kepengen. Ayo kita sekarang bacakan Al-Fatihah bareng-bareng. Wow, keren enggak? Baru kali ini aku utangku di Al-Fatihah. Di tempat lain malah disyukur-syukur ke, neng kene malah oleh Al-Fatihah. Dan berikut Bapak Ibu sekalian saya tunjukkan ya dokumentasi saya. Tadi Mbak Nur, wah ini mengingatkan saya seperti Bu Musreh Anda ini. Bagus sekali. Kalau Mbak Evi gaya bicaranya sudah kayak kayak Mbak Marisa. Mbak Marisa itu siapa? Mbak Marisa itu diamond remaja. Sangat culun, itu saja bisa diamond. Jadi nanti kalau ke Jogja jenengan bisa ketemu Pak Musreh, ketemu Mas Bagus dan ketemu Mbak Marisa. Ah, beneran Bu. Yo, ada promosi Aplen kan? Ada sudah promosi kantor NASA dan Aplen. Dan mereka tahu kalau datang ke Jogja, mereka punya saudara, punya keluarga di NASA. Supaya mereka ketika ke Jogja tidak duduk Malioboro. Karena selama ini mereka bayangannya kalau ke Jogja itu Malioboro duit entek, kan gitu kan? Nah, nanti Ibu bisa menginap di kantor NASA, kantornya bisa kita datangi semua. Terus tadi penampilan Ibu Evi tadi, wah bagus sekali Bu. Saya jadi terharu. Coba teman-teman, kira-kira Ibu Evi ini hanya satu contoh. Padahal Indonesia itu ada 130 juta ibu-ibu. Nah kalau satu orang aja punya utang, berarti Indonesia itu yang punya utang berapa? Ya 150 juta wanita di Indonesia punya utang, entah besar entah kecil. Nah insya Allah dengan kegiatan kali ini kita bisa melunasi utang bersama-sama. Oh iya Ibu, supaya Ibu bisa jualan online, besok lagi latihan ngomong lagi ya. Masing-masing kita maju ke depan dan semuanya mendokumentasikan. Satu orang tampil, 14 yang moto. Dari sini semuanya difoto, keren. Masing-masing kita belajar mendokumentasikan teman kita. Nah, nanti diambil fotonya yang paling bagus untuk foto profil di Facebook. Daripada foto anak, ganti ketika Anda sedang presentasi seperti ini, di foto cekrek untuk foto Facebook, mendadak krisaliknya laris. Karena orang beli krisalik maunya pada orang yang terlihat pinter. Bahkan, wah ternyata ganti foto profil penting ya. Loh, bener kan? Nah, benar janjikan. Baik Bapak sekalian, acara sudah kita laksanakan dengan baik. Dan saya mau kesini lagi boleh? Boleh. Mau ya kalau saya kesini lagi? Mau. Saya yakin kalau saya kesini, Bapak Ibu sekalian sudah good manager semua. Amin. Oke, demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Endeng-pandeng. Ingat loh ya, pesan terakhir, kalau saya kesini lagi, Anda semuanya sudah pasti good manager. Berarti ketika jenengan besok ke situ, jenengan tadi apa? Diamond. Kenapa kok diamond? Karena diamond itu kan punya 5 gold manager toh. Iya kan? Dan jenengan kan sudah mendatangi kerumunan gold manager. Jenengan secara personal, jenengan secara kualitas, jenengan seorang diamond. Meskipun satu kaki, tapi ingat, mental dan semangat jenengan itu sudah secara apa ya? Secara vital sign jenengan itu diamond.
Makanya, Pak, saya baru 1 kaki. Delok kualitas oh kowe demen sebetulnya kurang melebar. Ya kan? Nah, jangan sampai kedatangan kita ke Jawa Timur, kedatangan kita ke Jawa Tengah itu hanya membahas yang nggak perlu. Misalkan, jenengan ke sana ke kedalaman ya, itu malah membahas teknik penjual. Ora malah kisruh kuwi. Kisruh iki, Mbak, di marketplace murah-murah lho. Piye kuwi? Perusahaan tanggung jawabnya ning ndi ayo? Mumet ra kuwi? Di Shopee siram pasir. Lah iya. Kenapa? Karena penjual ketemu penjual ya kerengan. Ya kan? Dimanapun yang namanya satu profesi pasti bentrok. Dan bentrok ya ramu tuh mesti harga. Betul. Tapi kalau dengan teknik seperti ini, mereka pede. Aku ra dodolan ning Shopee kok. Aku ra dodolan ning Shopee, aku ra dodolan ning marketplace. Aku jual diri, ganti foto profil. Kalau kata-katanya sudah mulai berubah. Orang beli bukan karena postingan, orang beli bukan karena kualitas statusnya, bukan. Tapi orang beli karena pertama punya uang, yang kedua percaya sama penjualnya, yang ketiga insya Allah butuh. Karena banyak orang tuh beli karena nggak butuh juga. Istilahnya lapar mata. Tuku pakan kita apa sebulannya begitu tuku elek kan gitu kan. Mereka kan hanya lapar mata. Tetapi paling banyak orang beli karena percaya, suka sama penjualnya. Nah, ketika foto profilnya sudah berubah menjadi yang tadinya ala kadarnya menjadi sedikit berbeda, mendadak pertemanan dia yang tadinya tidak suka menjadi suka, yang tadinya tidak melirik NASA akhirnya melirik NASA. Bahkan ketika orang ini nggak posting apapun, yang beli itu sudah membaca yang lain. Maka ada istilah, biarkan yang lain pada sibuk posting, aku sibuk closing. Biarkan yang posting orang lain, aku yang closing. Karena kenapa? Ya itulah keadilan di marketing begitu. Nyatanya begini, bintang iklan itu ada nggak yang punya toko? Itu yang mengiklankan apa? Pasta gigi Pepsodent itu. Itu punya toko enggak? Enggak punya. Dia punya Indomaret enggak? Enggak punya. Terus itu bintang iklan sabun. Lihat kulitku, halus gitu ya. Itu dia punya toko enggak? Toko Lux? Enggak. Lebih kaya mana? Indomaret atau dia? Indomaret. Karena Indomaret buka cabang. Lah kalau bintang iklannya kan enggak. Semakin menua semakin dia laku, bener kan? Nyatanya iklannya muncul hanya 5 tahun, habis itu dia nggak dipakai lagi kok. Betul kan? Nah, memang di dunia maya itu banyak orang berseliweran, iya. Tapi siapa yang kaya? Yang punya posisi untuk bisa memanen, punya produk dan dipercaya orang. Berarti berani stok produk dan berani dipercaya orang. Dari penampilan ketika home sharing. Nah nanti tinggal jangan begini ke panitianya, besok saya kesini lagi, tolong sediakan whiteboard. Gue ngomong Pak Suri, gue nulis, ora, gue nutupi tembok. Kan kalau misalkan ya ruangan ini dikasih whiteboard gede, kesannya apa? Ruang presentasi. Padahal gue nutupi tembok. Ayo itu sih. Bisnis NASA, ya kan? Bisnis NASA. Tulisnya aja gede, bisnis NASA. Liane rasa ditulis sih. Dan adanya presentasi di situ. Padahal hanya begini, gayanya pegang mic. Ini ya katakanlah ini mic ya. Ini pegang mic palsu nggak apa-apa, nggak ada batunya juga oke kok. Kenalkan nama saya I Sri Mulyani, di foto ceprot. Ngertinya orang apa? Ampun, bukis presentasi ya Allah, padahal menyekel mik ora ana batune. Dan fotonya harus candid, makanya yang foto banyak. Pas perkenalkan nama saya I Sri Mulyani, ceprot. Saya umur 30 ceprot. Anak saya ceprot. Akhirnya punya satu orang punya dokumentasi banyak foto.
Itu kalau digunakan untuk foto profil sama foto sampul, keren nggak? Kemudian yang diposting hanya ini. Terima kasih yang order mak urut. Rano gambar loh. Terima kasih yang order mak urut. Mbok belinya tuh sedikit aja, jangan banyak-banyak. Mosok sekali pakai 15 botol sih. Pasang gigi sakmu itu tak ngopo to, Mbak? Mbok yo tidak. Oh. Keren loh, keren. Orang tertarik karena tulisannya menjadi menarik gara-gara profilnya. Tapi tulisannya sekeren apapun kalau profilnya ambiar hanya dikira kopas. Saka mari teguh iki. Saka Ibu Santoso iki. Saka Pak Chandra Putra Negara. Kelihatan polos sekali meskipun tulisanmu bagus. Betul apa betul? Nah, sebenarnya Ibu, satu penyelenggaraan home sharing itu kita sudah bisa menjaring loh. Bisa menjaring siapa yang nanti akan jadi presenter NDO itu sudah bisa. Jadi tujuan kita atau turun ke lapangan, turun ke downline untuk datangi acara mereka home sharing itu untuk menghasilkan NDO. Wah, Mbak Nur besok jadi pembicara NDO cocok ini. Materinya apa? Ya kayak ini, hanya ditambahi produk. Wow. Kesannya hanya kok produk, padahal produk NASA banyak ya kan? Wah, Pak Wardi, Anda tuh bagus sekali loh tadi. Wah, keren. Besok kalau menyampaikan di NDO, seminar NDO, Pak Wardi cukup membawakan ini paradigma Pipo dan Imbro. Hanya loh Mas, hanya kok 1 jam. Nanti orangnya akan ngulik itu Pipo Imbro, videonya kayak wow, ternyata ini orang paradigma orang bekerja ya kan, cash flow kuadran. Oh berarti aku besok membawakan materi cash flow kuadran. Terus Mbak Endah, ini jenengan bisa testimoni apa tak Bu? Ya jenengan mau cari bareng nganggo Grace. Kalau saya dadi ultrapreneur sira. Ya jenengan testimoni tentang produk. Meskipun hanya Grace, ya nek perlu ditambahi 5 produk lagi ya, kon blonjo ta Bu. Jadi kedatangan kita selanjutnya untuk melihat penampilan mereka di seminar namanya NDO. Nah, ketika mereka menjadi pembicara NDO, sebetulnya Ibu sudah punya power manager. Berapa jumlahnya? Semua orang yang tampil di seminar NDO itu power manager semua. Meskipun masih 2 kaki, meskipun kakinya belum ada, tetapi secara kualitas, secara SDM, mereka sudah power manager semua. Asik. Sehingga jenengan datang pertama itu nggak rugi. Stokis, ya kan? Terus datang kedua, presenter. Terus jenengan datang kesana ketiga, mereka sudah diamond semua itu. Nah kalau NDO diadakan sudah 2 atau 3 kali, tenang aja, jenengan nanti nggak usah ngomong apa-apa. Bapak Ibu sekalian, waduh, ini saya saking bangganya ya dengan teman-teman ini, komitmennya dari dulu pertama kali saya kesini latihan Mbak Nur sampai nangis itu ya, saya jadi wah gemes saya. Makanya Bapak Ibu sekalian, karena Anda semua sudah 3 kali menyelenggarakan NDO, maka saya nanti pulang ke Jogja, saya akan memberanikan diri untuk melobi Pak Muslim untuk datang ke sini. Saya nggak rela kalau Anda sekalian di sini hanya peringkat PM, saya nggak mau. Anda semuanya harus diamond. Tak turunkan Pak Muslim ke sini. Kalau perlu Pak Munir ke sini, kalau perlu Pak Sindu. Kenapa? Karena Anda semuanya orangnya potensial semua. Anda juga penuhi ruangan ini. Nanti Mas Bagus yang presentasi ke sini, Pak Muslim yang presentasi ke sini, Pak Munir yang nanti akan melatih kita menjadi support system semua. Pak Sindu nanti akan ke sini, akan mendoakan omset Anda menjadi 1 juta poin. Dan saya janji, begitu pulang ke Jogja, saya langsung lobby mereka, saya datangi mereka. Akhirul kalam, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow,
Ning ngomongnya apa? Kedatangan pertama, wah, betul-betul mereka dapat ilmu baru, fresh. Padahal apakah ilmu baru? Sebetulnya juga tidak. Mereka hanya menemukan pintu baru, yaitu pintu keberanian mulai terbuka. Nah, kalau pintu keberanian sudah mulai terbuka, otomatis ilmu ragu-ragu, pintu ragu-ragu dan pintu ketakutan itu nutup. Mereka sudah tidak bisa takut lagi. Mereka fight, konsisten konsisten. Konsisten itu maksudnya jalan terus, maju. Bukan kok meneng wae kok aku konsisten kok Pak. Aku ora tekan ngendi-ngendi. Aku meneng wae kok. Ora konsisten nih Mas, jalan di tempat. Karena kalau konsisten itu maju. Dan konsisten itu sabar kan gitu. Sabar itu apa? Sabar itu cepet tekan gone. Bukan kok sabar ngopo-ngopo. Males. Yang namanya sabar itu pasti lebih cepat sampai daripada orang lain. Karena kenapa? Karena sabar itu konsisten. Tapi kok ora ngopo-ngopo jenenge males. Asik toh? Tapi coba kalau home sharing yang selama ini diadakan, ayo. Market apa? 8 langkah sukses, distributor inti. Loh, sebetulnya itu kan materi NDO. Materi NDO kenapa dibahas di home sharing? NDO ya NDO. Nah, 8 langkah sukses nanti disampaikan di NDO. Nah, kalau home sharing adalah tempat untuk mencetak presenter NDO. Asik toh? Mulai betul Bu? Seandainya tiba-tiba pas selesai acara mereka pengen sharing-sharing, pengen tanya-tanya itu nggak apa-apa gitu ya? Pengen sharing, pengen tanya-tanya boleh. Ya, pengen tanya-tanya boleh. Misalkan, Mbak gimana sih caranya laris? Oh gampang kok, caranya laris itu gampang. Pasang wifi, sediakan produk, lancar. Pasang wifi, sediakan produk, urusan beres. Maksudnya beres gimana? Jangan kan pasang wifi, ya kan? Ya wifi nih jenengan dikasih nama. Namanya siapa? Pelatihan online gratis. Oh, orang lewat sini, loh, mana pelatihan online gratis? Oh, rumah yang mana ya? Di sini ada tulisannya pelatihan online gratis. Begitu ada orangnya, halo assalamualaikum, apakah pelatihan online gratis? Oh iya Mbak, silakan masuk. Orang apa yang bayar? Ini produknya. Orang kan ini ya, iya. Terus modalnya berapa? Enggak usah modal. Mbak, ini daftar harganya, daftar harga di konsumennya segini. Kalau laku satu, ini harga jualnya, Mbak dapat 20% sampai 30%. Enak. Itu kalau home sharing. Tapi ketika terjadi kepengen ngobrol-ngobrol ya, sharing. Kalau saya lebih banyak ke membangun keakraban. Ya, saya paling banyak itu membangun keakraban. Saya ketika berkunjung ke rumahnya Donen, di luar acara home sharing, saya lebih banyak menunjukkan kalau saya seorang ayah dari Rosni, seorang suami dari Iis. Saya tunjukkan ke mereka cara ngomong dengan anaknya dia. Maka saya paling banyak menunjukkan bahwa saya itu penyuka anak-anak. Terus saya nggak pernah ngomong bisnis Bu. Saya sama sekali nggak pernah ngomong bisnis. Saya paling banyak malah mempertunjukkan. Ya kan? Namamu siapa? Edi. Edi umur berapa? John. Kamu hebat sekali ya. Kamu suka renang nggak? Suka. Kalau renang gayanya gimana? Seperti wah, bagus sekali. Saya sibuk mengenal anaknya dan menyanjung di depan bapaknya. Karena selama ini si anak selalu dibully bapaknya atau ibunya. Betul. Begitu saya pulang, anaknya nakoki, Bu, Om Sinduk sinya kapan? Yah gue. Saya ketika ke Donen itu saya malah paling banyak ketemu dengan saudaranya.
saya ketemu dengan orang tuanya. Misalkan ya, saya cerita tentang Pak Ali Mustafa atau Bu Lulu. Dia kan tinggal dengan orang tuanya kan ada di sana. Saya malah paling banyak itu ngobrol dengan bapak ibunya Bu Lulu. Ngobrol akrab sekali. Dan saya cerita hebatnya Pak Ali dan Bu Lulu ketika Pak Ali dan Bu Lulu nggak ada. Nah ketika Pak Ali dan Bu Lulu datang, saya malah pergi. Apa yang terjadi? Li, pripun Pak? Kamu jenenge Sindu ya? Iya, wah kok wong apik. Ngopo ngalem kowe ning ngarepku? Dia merasa belajar ruka-ruka kowe. Sebenarnya kowe iki sapa ngopo to, Li? Malah orang satu rumah itu saya edifikasi. Yang terjadi apa? Yang terjadi bapak atau ibunya Bu Lulu itu setiap 3 bulan nanyain, Li, lo Pak, Sindu ini kapan? Bapak kangen ya? Iya, kon rene. Gara-gara nyebutkan saya akhirnya nasanya kelingan. Nasanya jadi inget. Betul kan? Tapi kalau saya ngomong bisnis, kira-kira nyambung nggak dengan mertuanya? Nggak nyambung. Nyambung nggak dengan ibunya? Nggak nyambung. Nyambung nggak dengan anaknya? Nggak nyambung. Sama sekali nggak nyambung. Nah, terus semua pertanyaan ketika mau diskusi itu ya, jangan lupa bawa alat. Nah, terutama buku ini Bu, jangan sampai mempermalukan diri sendiri, buku kerja. Kemanapun jenengan harus bawa buku kerja. Karena semua konsultasi ada di situ. Sudah, mau cerita apa? Di buku kerja itu pasti ada. Enggak mungkin enggak. Langsung sampai resep sembuh pun ada kok di situ. Mbak pengen laris? Oh, itu. Paling belakang, ini ada paket kesehatan, paket sembuh ini. Tinggal dipoto, diupload aja laku keras kok. Oh, gitu ya. Daripada upload bibir, kulit kusam mending ini paket sembuh. Gampang kan? Semua pertanyaannya sudah ada di buku kerja. Nanti begitu jalan ke sana, otomatis motosik, naik kereta motosik. Karena takon iki tenan piye ya. Kan di situ kan ada vital sign. Vital sign mau gold manager apa yang harus dilakukan? Ada semua. Vital sign untuk menjadi seorang pole manager, kualitas pole manager atau pole manager yang berkualitas ada juga di situ. Itemnya ada semua. Buku apa yang mereka harus baca ada lagi di situ. Ayo. Komplit nggak? Komplit. Pendidikan apa yang harus dia ikuti ada semua kok. Nah, sayang sekali kalau kita nanti pada waktu keluar kota mengunjungi rumah donen malah kita sini nggak baca, malah nggak bawa. Wah, ngomong apa ya aku ngomong Pak itu lali ya aku. Neng ngomong donen malah ngomong lali. Terus home sharing, ending dari home sharing adalah jenengan melakukan edifikasi. Karena kalau jenengan sudah edifikasi orang sudah nggak ada pertanyaan lagi. Apa itu edifikasi? Disanjung di depan banyak orang dan disengaja. Bu, terima kasih banyak ya Mbak Nur tadi. Wah, seandainya Ibu menyampaikan permasalahan Ibu tadi di NDO, itu ada 100 ibu-ibu yang tergugah. Edifikasi kan? Edifikasi dirinya sendiri dan seminar NDO dan audien. Mbak Nur tadi ketika gayanya seperti ini dan dipertahankan selama 2 bulan saja, besok kita adakan NDA. Mbak yang presentasi, saya akan shooting. Sehingga suatu saat ya, di tahun 2022 ada acara National Convention, kita semuanya bisa naik panggung kehormatan dan Ibu yang bicara di panggung kehormatan disaksikan oleh 10.000 distributor. Dan apapun omongan Ibu dianggap ilmu. Malah diedukasi tuh. Orang itu kalau sudah diedukasi, ora iso ngopo-ngopo ngeyel, ora iso tanya, sudah nggak ada pertanyaan. Ingat ya Bu ya, Ibu, yang ini orang Jawa siapa nih? Jadi apa toh? Yang namanya huruf Jawa itu nek di pangku mati, bener-bener.
ko, begitu dipangku dari ayo. To dipangku dari t. Orang itu kalau sudah diidentifikasi sudah nggak berkutik. Orang kalau sudah disanjung di depan banyak orang itu sudah nggak ada pertanyaan, menyanggah nggak bisa. Yang ada adalah dia kepingin lagi disanjung, makanya dia kreatif dan dia kepingin disanjung lagi, makanya dia tampil lebih prima lagi. Supaya apa? Ada orang yang identifikasi lagi. Karena edifikasi itu adalah racun yang paling menguntungkan. Edifikasi adalah racun yang paling menyehatkan. Edifikasi adalah racun yang paling mengasihkan, racun yang membuat kaya, itu namanya edifikasi. Edifikasi beda dengan berikan kritik dan saran. Kira-kira jenengan mau dikritik, disarani gelem kok. Maka di kantor-kantor gini tuh, berikan kritik dan saran. Ya remuk tenan kantormu wong dikritik wong. Dikritik terus, kemudian disarani. Disarani itu kan artinya dibully kan? Dituduhkan kesalahannya kok. Tapi kalau diedifikasi, Pak bagaimana Pak kantor saya? Wah kantor Bapak ini bagus sekali. Lebih bagus lagi kalau ada AC satu. Padahal ngomong sumuk mas. Kira-kira lebih seneng yang mana? Kantor Bapak gimana? Kantor saya gimana Pak? Jelek. Pengap. Atau kantor Bapak sudah sangat bagus sekali Pak. Lebih bagus kalau ada AC di situ. Mana yang dari dua ungkapan ini mana yang akan dibeliin nasib? Yang kedua. Kenapa? Karena dia nggak ngeritik. Ngasih saran juga enggak. Ini sudah bagus. Lebih bagus kalau ada AC. Berarti AC adalah pembagus, bukan memperbaiki loh. Menambah bagus. Berarti saya sudah bagus. Tinggal ditambah ini makin spektakuler. Lebih baik mana? Diedifikasi atau dikritik dan saran? Nggak tersinggung juga. Enggak bisa. Orang yang diedifikasi nggak bisa tersinggung. Tersinggung nggak bisa. Bodoh aja nggak bisa Bu. Karena edukasi adalah racun yang paling mencerdaskan. Karena begini, saya adalah korban dari edifikasi. Seperti tadi saya cerita, Pak Adi menyebutkan ketika saya tampil pertama kali, Pak Adi menyebutkan nama saya lebih dari 4 kali. Oh, ada ketagihan loh. Akhirnya saya kepengen datang lagi. Akhirnya saya kepengen datang lagi paling awal, paling akhir. Datang paling awal, pulangnya paling akhir. Gara-gara Pak Adi menyebutkan nama saya lebih dari 4 kali. Nah, kekeliruan teman-teman ketika menyerahkan home sharing adalah saling tunggu. Kesalahan paling fatal ada di tuan rumah. Mau home sharing Minggu, Sabtunya siap-siap. Membuat list, resoles 20, lemper 20. Terus apa? Bakwan. Tempe bacem. Wah sudah diring. Besok pagi ke pasar beli. Begitu sampai rumah ditaruh di piring-piring, ternyata lomboknya lali. Loh. Ingat, home sharing bubar gara-gara lombok karena nggak lengkap. Sebelum home sharing aja si tuan rumah sudah merasa nggak lengkap, ini merasa jadi tertuduh, merasa orang yang paling ceroboh sampai lombok lali. Betul Bu? Datang satu orang pertama datang, perasaannya gimana coba? Seneng atau kecewa? Sing teko kok malah iki to yo. Ya kan? Kalau orangnya nggak cocok, sing ra tak butuh kok malah teko. Iki ngundang wong 20 sing dhewe 19. Emang gak siji sing teko. Tapi coba, kalau misalkan ya home sharingnya tanpa makanan, orang no bakwan oke kok, orang apa meneh ora lombok, orang no panganan oke kok, betul kan? Begitu datang satu orang, karena jaringan sudah home sharingnya sudah benar, kenalkan nama saya Sindu, saya dari Jogja, Buta dan datang, oh ya Mbak, monggo silakan.
harapan saya di NASA kepengen beli motor Mio warna merah. Terima kasih. Mbak lanjutkan, monggo silakan. Loh, nggak ada yang datang Bu? Nggak apa-apa, latihan mumpung nggak ada yang datang. Satu orang maju, deng 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 sampai selesai. Ketika selesai karena nggak ada bahan untuk ngomong, Anda tunjukkan foto tadi. Mbak, jenengan ini gayane ngomong itu persis kayak Mas Fendi. Sopo Mas Fendi itu? Kayak Mbak ini, sopo kuwi? Anda sebutkan orang lain itu untuk mengalihkan. Untuk mengalihkan supaya tidak, kok sepi banget toh Bu, Ibu ngapusi aku ya sing gendang ora ono wong. Jadi memang home sharing itu memang licik dan munafik karena kita berapapun orang yang datang harus kita layani pertama kali. Orang yang datang pertama kali jangan libatkan dia untuk menjadi korban kedua, yaitu menunggu. Nah, kekeliruan kita selama ini kan sediakan makanan. Ketika acara mau mulai, audiens sudah datang 10 orang. Satu orang menyampaikan materi produk, itu kekeliruan keempat itu. Si tuan rumah merasa sudah belanja. Baik Bapak sekalian, untuk selanjutnya saya akan membedah produk tentang Måneskin. Mbak, iki lho, mumpung anget. Betul Pak, betul? Takut kalau makanannya basi. Jadi makanan ini mengganggu nggak? Mengganggu konsentrasi pemilik rumah, mengganggu konsentrasi pembicara, mengganggu yang lain. Maka daripada mengganggu, tidak ada poin, buang. Pestanya nanti setelah home sharing selesai. Neng warung si rasa hasa. Asik tuh Bu. Sehingga home sharing itu nggak ada orang pun oke kok. Nggak ada orang tetap oke, apalagi banyak orang. Nah ketika banyak orang, masing-masing orang hanya perkenalan seperti tadi. Tapi ingat, yang perkenalan paling jelek orang pertama. Nah kan nama saya Widodo, saya dari Probolinggo, sponsor saya Mas Fendi. Harapan saya di NASA apa ya? Kepengen umroh dengan keluarga, insya Allah. Orang pertama ke aku, orang kedua, aku kok yang menunggu ini ngerang ngono. Kenalkan, nama saya Ngadiman, saya dari Probolinggo, sponsor saya Pak Budi. Harapan saya di NASA kepengen menyekolahkan anak saya ke pondok pesantren. Orang ketiga punya 2 contoh. Wah, monggo kuwi kok padha mirip-mirip. Orang ketiga. Selamat pagi. Kenalkan, nama saya Bambang. Saya dari Probolinggo, Jawa Timur. Saya tahu NASA dari Mas Fendi. Harapan saya di NASA kepengen menjual pupuk NASA kepada 5 kelompok tani setiap malam. Makasih. Mulai beda loh. Orang selanjutnya, makin panjang ini. Begitu mulai baik, orang pertama protes. Dalam hati protes, aku orang ngomong, padahal aku bisa ngomong kayak apa banget galak. Nang ngomong aku galak kok. Akhirnya punya dendam, aku kan gue HP bangane kuwi. Jadi ada apa ya? Saling memberi. Satu orang memberikan suaranya, sedekah ilmu ya kan, sedekah ngomongnya. Dia sedekah sekali kan, tapi dapat 20. Karena dia mendapatkan 20 contoh kan. Kan ada wong 20. Kecuali dengan tuan rumah, berarti ada 21, tapi satu orang memberi tapi mendapatkan 20 contoh. Dan 20 contoh itu mau dia kalahkan semua ya. Serembu. Tapi kalau dikasih materi, berarti yang pintar pemateri. Lainnya apa? Bodoh semua. Nah, nantinya begitu home sharing selesai, masing-masing orang ini mikir, mengurangno panganan gini, aku ngene iki home sharing ya iso.
Ranggo panganan hanya air putih aku juga bisa. Tapi kalau di home sharing ada makanan, peserta yang datang gimana tuh Pak? Pulung piring, Hidanan. sak piring 20.000. Bojoku ngejak pegatan gini. Betul Pak, betul Bu. Betul. Sekali home sharing 20.000 mati ya tuh. Ngedol pitik ngene iki. Karena dia lihat masalahnya. Apalagi ketika si tuan rumah ketika sudah menyediakan makanan kok nggak ada orang yang datang. Gerundanya itu dilihat satu orang yang datang itu. Nah, ini sesuk aku ramaru nasawe lah. Ngopo? Apran ku dadi uring-uring. Ora teko during iku, teko ya ora dilayani. Malah panganan sak meneh kon ngentekke aku kabeh. Wis ora teko wae lah. Nyatanya buktinya apa? Yang pakai makanan itu home sharing-nya nggak berkembang. Nyatanya nggak ditiru, ya kan? Semakin lama home sharing-nya semakin sepi, semakin berkurang. Karena masing-masing takut itu. Takutnya apa? Abang kon ngenteni. Aku wis teko dhisik dhewe ngenteni 3 jam iki lagi teko wis bengi aku. Ini terjadi ajang pembenci yang telah dibully, yang datang awal pertama merasa rugi. Tapi kalau satu orang datang langsung, ayo Mbak mulai, tak foto. Kowe telat, aduh aku tampil ping pindho. Loh, merasa untung enggak? Aku tampil ping pindho lho, aku lagi teko. Foto pertama aku belum galak banget, kedua mulai apik toh. Dia orang yang datang merasa rugi, yang datang belakang merasa rugi. Dan orang di situ merasa untung. Oh. Dan baik Bapak sekalian, besok Mbak Siti akan menyampaikan tentang Ayla Breast Care. Pak Noto akan cerita mak urut ya. Ini mumpung produknya ada, silakan nanti diorder, silakan nanti dibeli di rumah, praktek besok ngomong. Oh. Serem-serem. Home sharing kedua. Kenalkan nama saya Noto. Saya asli dari Probolinggo. Saya tahu NASA dari Mas Pendi. Harapan di NASA saya kepengen punya penghasilan 15 juta. Baik teman-teman, saya akan berbagi pengalaman nih. Karena kemarin dari Bu Utswa saya dikasih tahu untuk praktek mak urut. Jadi begini teman-teman, mak urut itu cara pakainya didulit oleske ler. Hasilnya gimana Pak? Nanti setelah 1 botol habis. Lucu nggak? Terus orang kedua, nama saya Endah, dari Probolinggo. Harapan saya di NASA kepengen nyekolahkan anak ke pondok pesantren Gontor. Makanya saya ikut NASA supaya bisa meringankan beban suami. Oh ya teman-teman, saya dapat mandat, saya dapat tugas untuk membawakan satu pengalaman saya memakai produk Ayla Breast Care. Ternyata Ayla Breast Care itu payudara ya. Saya mikir, begitu saya buka tutupnya ini, loh kok bukan kotang ya? Ayla Breast Care ternyata bukan BH. Saya tuh lihat, baunya kok seger. Kemudian saya mikir-mikir, ini saya oleskan di mananya ya? Di lingkarannya apa di ujungnya? Kalau ujungnya, nanti kalau gede banget gimana? Aneh. Akhirnya saya pakai dan betul-betul kalau saya sendiri sih nggak merasakan perubahan. Yang merasakan perubahan itu malah suami, katanya kok yang biar meneh. Oke, terima kasih. Jadi yang ngomong produk siapa? Mereka. Tugas dengan apa? Story produk lagi. Pak Noto sesuk POC NASA di sini kok sitin karo ame ini ngomongin madukin. Jadi setiap kali home sharing ada 10.000 poin terjual. 10.000 poin minggu pertama, minggu kedua 20, 10, 1 bulan 40.000 poin loh. Peringkatnya apa? Emerald. Tapi kalau home sharing panganan
Jangankan emerald, silver manager aja setahun. Oke, terima kasih.